充斥着一股烈焰。你怎么来了？这家饭店可是相当有名，我这张嘴一向挑剔的很。他们是做什么的？海鲜吗？可他们这里却是独一无二的，怎么比我还清楚？同时也是一名厨师哦。好啊好啊，正是以粥来算，味道就会有一番变化。见一下这粥锅的美味如何？念冰，这是。 Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Mimin doain semoga masih diberi semangat dan selalu ceria dalam menjalani hari-harinya ya. Di video kali ini Mimin akan melanjutkan cerita dari Donghua berjudul Magic Save of Ice and Fire episode 125. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini dan belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Ya udah deh, gak usah berlama-lama, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Episode 125 dibuka dengan Nian Bing yang masih mempelajari buku rahasia sumber api yang dia dapatkan dari perpustakaan keluarga Huarong. Beberapa saat kemudian, Rongbing datang menemui adiknya untuk memberikan sebuah buku keterampilan sihir ruang yang baru saja dia dapatkan. Diketahui kalau beberapa dari tulisan buku tersebut ditulis langsung oleh si kakek yang mana memang terlihat sedikit rumit namun punya manfaat yang luar biasa. Karena masih punya waktu sebelum kompetisi dimulai, Rongbing mengajak Nian Bing untuk berkeliling kota sembari mencari makanan yang bisa mereka makan. 也并不急于一时。走走走，哥，吃饭吃饭。比晚了，就不用款待我了。 Sesampainya di sebuah restoran, Nian Bing sedikit khawatir akan kesehatan dari Rongbing, di mana dia sudah semalaman tidak tidur demi bisa mencari buku keterampilan sihir ruang. Namun ya Rongbing mengabaikan hal tersebut, di mana menurutnya Nian Bing tidak perlu mengkhawatirkan kondisinya. Setelah kembali dari restoran ini, dia juga akan kembali bermeditasi serta beristirahat. Rongbing memberikan informasi kalau restoran yang mereka datangi mempunyai makanan yang cukup enak meskipun tempatnya tidak terlalu luas. Karena makanan di sini cukup terjangkau, Rongbing meminta Nian Bing untuk bebas memilih makanan apa saja yang hendak dia makan. Nian Bing pada awalnya mengira kalau restoran yang mereka datangi adalah tempat makan seafood, akan tetapi Rongbing menjelaskan kalau tempat makan seafood adalah hal yang cukup mainstream. Jadi tentu saja restoran ini tidak menyediakan seafood melainkan sebuah makanan yang lebih spesial. 这家饭店可是相当有名，我这张嘴一向挑剔的很。他们是做什么的？海鲜吗？可他们这里却是独一无二的。 Beberapa saat kemudian, Rongbing meminta seorang pelayan wanita untuk membawakan makanan yang biasa dia makan, serta membawa 8 jenis makanan lain yang berbeda, karena hari ini dia membawa adiknya untuk mencicipi makanan di restoran ini. Tak perlu menunggu lama, makanan yang dipesan oleh Rongbing sudah sampai di atas meja mereka dan terlihat ada sebuah mangkuk berisi makanan yang di bawahnya masih ada api yang menyala. Rongbing menjelaskan kalau api tersebut dihasilkan oleh minuman keras yang menjadi bahan bakar utamanya dan secara alami menjadi zat pemanas terbaik untuk makanan, serta keunggulan utamanya adalah tidak punya asap yang berlebihan. 没有经过任何勾兑的烈酒，就是没有烟。 Ternyata makanan yang tersedia di hadapan Nian Bing adalah sebuah bubur beraroma kaldu ayam, beberapa bahan herbal seperti wolfberry, ginseng, dan ada beberapa jenis rempah lain yang tidak bisa Nian Bing sebutkan. 我想想，还有1-2种。 Sontak hal ini membuat Rongbing kaget karena adiknya ternyata bisa tahu bahan makanan dengan hanya mencium aroma makanan tersebut. Bahkan Rongbing sendiri yang sering makan di tempat ini tidak tahu sama sekali bahan apa yang terkandung di dalam makanan yang disajikan. Momen ini pun membuat Nian Bing pamer karena dia bukan hanya seorang penyihir saja, tapi dia juga adalah koki es dan api terbaik sepanjang masa. Jika nanti punya kesempatan, Nian Bing berjanji akan memasak sebuah masakan untuk Rongbing agar dia tahu betapa hebatnya Nian Bing dalam hal memasak. 怎么比我还清楚？同时也是一名厨师哦。好啊好啊，正是以粥来算，
味道就会有一番变化。见一下这粥锅的美味如何？ Karena tidak ingin banyak bicara lagi, Rongbing dan Nianbing langsung mencoba hidangan yang sudah disediakan pelayan kepada mereka. 不愧是百味粥锅呀，哥，对我启发很大。 Singkat cerita, mereka berdua sudah selesai makan dan terlihat sudah sangat kekenyangan. Lain kali Rongbing juga berjanji akan mengajak Nianbing untuk mencoba makanan lain yang ada di kota Dutian ini. Namun tiba-tiba saja Nianbing merasa sakit perut karena dia kebanyakan makan. Dia pun segera meninggalkan Rongbing untuk mencari sebuah toilet. 你等我一会儿。你就能看到那五谷轮回之所了。 Masih di dalam restoran yang sama, ternyata Feng Nu juga berada di tempat ini karena dia ingin makan sesuatu. Namun di sini terlihat kalau pelayan meminta Feng Nu untuk keluar karena restoran mereka tidak bisa untuk membungkus sebuah makanan. Diketahui kalau itu sudah menjadi aturan restoran dan orang-orang juga sudah paham tentang aturan tersebut. Jika Feng Nu mau, dia bisa mengantri untuk mendapatkan kursi yang kosong nantinya. 我们这里有规矩的，就请到后面排队吧。我们已经用完餐了。 Tiba-tiba saja dari lantai atas, Rongbing berteriak kalau Feng Nu bisa memakai mejanya di mana dia dan Nianbing sudah selesai makan. Sontak teriakan ini membuat Feng Nu kaget karena orang yang berteriak sangat mirip dengan Nianbing. Dia pun segera naik ke lantai 2 guna bisa menghampiri Rongbing. 念冰，姑娘，你自重。 Feng Nu yang masih mengira kalau orang yang ada di hadapannya adalah Nianbing langsung ingin memeluk Rongbing. Namun ya begitulah, Rongbing langsung menolak karena dia bukanlah Nianbing yang dicari-cari oleh Feng Nu. Di saat Feng Nu masih mengomel, tiba-tiba saja Nianbing datang dari toilet dan berniat langsung memegang punggung dari Feng Nu. Alih-alih bisa memegang punggung dari Feng Nu, Nianbing malah mendapatkan tamparan dari wanita rambut merah tersebut. Yap, tamparan ini tidak sengaja dilakukan oleh Feng Nu karena dia juga nggak tahu kalau orang yang ada di belakangnya adalah Nianbing. Nianbing kemudian berusaha menjelaskan kepada Rongbing dan juga Feng Nu serta berusaha memperkenalkan mereka berdua. Akan tetapi di sini Feng Nu masih belum bisa percaya dan meminta Nianbing untuk membuktikan kalau dia adalah Nianbing yang asli. 你怎么证明你是念冰？ 凤女， Untuk membuktikan kalau dia adalah Nianbing yang asli, Nianbing kemudian menceritakan kisah pertemuannya dengan Feng Nu di sebuah hutan persik dan banyaknya perjalanan yang sudah mereka berdua lewati. 后来水货铁器铺我们重遇，碰到了你的。 Karena Nianbing sudah banyak ngebacot, akhirnya Feng Nu mengetahui kalau Nianbing yang ada di hadapannya saat ini adalah Nianbing yang real dan bukan KW-KW-an. Rongbing juga langsung menyambung pembicaraan dan menjelaskan kepada Feng Nu bahwa ayahnya dan juga ayah dari Nianbing adalah saudara kembar. Jadi sejak mereka berdua dilahirkan memang sudah sangat mirip. 我和念冰是兄弟，我们两个从小就长得很像。 Jadi Rongbing menyarankan Feng Nu lain kali harus berhati-hati karena bisa saja Feng Nu akan memeluk orang yang salah. Sontak omongan dari Rongbing ini membuat Nianbing kesal, apalagi Rongbing juga berkata kalau laki-laki harus punya karakter dan tidak boleh lembek di hadapan seorang wanita. Nianbing pun kemudian memberikan sebuah fakta kalau Feng Nu adalah seorang martial saint, jadi mereka berdua harus menjaga omongan di hadapan Feng Nu. 这就是你的不对了，哥，你。 Setelah mengetahui Feng Nu adalah seorang martial saint, Rongbing pun langsung berubah 180 derajat dan terlihat bersikap sangat sopan kepada Feng Nu. Karena tidak ingin terus ngebacot dan tidak ingin mengganggu momen mereka berdua, Rongbing memutuskan untuk pulang agar bisa beristirahat. Dia juga meminta Nianbing untuk memasukkan tagihan kerusakan dinding yang diakibatkan oleh tabokan Feng Nu sebelumnya. 我跟他不是你想的。哥，你别拱火了。凤女， Setelah Rongbing pergi, Nianbing mengajak Feng Nu keluar agar mereka berdua bisa mengobrol. Namun ya di sini terlihat kalau perut dari Feng Nu keroncongan yang menandakan kalau dia sangat kelaparan.
Nian Bing pun pada akhirnya mengajak Feng Nu ke tempat dia menginap dan menyediakan makanan yang terlihat seperti nasi goreng. Dia meminta Feng Nu untuk memakan nasi goreng tersebut sebelum Feng Nu beristirahat. Tanpa banyak cincong, Feng Nu pun langsung memakan makanan yang disediakan oleh Bang MC dengan sangat lahap. 你怎么说也是一美女。 这个饭味道很不错哟。 Melihat Feng Nu yang begitu lahap, Nian Bing mengolok-olok kalau Feng Nu makan seperti anak babi yang sangat kelaparan saja. Akan tetapi di sini Feng Nu kelihatan tidak peduli dengan omongan tersebut karena dia sudah sangat kelaparan. 本大厨亲自动手做的东西，我岂不是也能做了？阴谋被识破了，真的养成一只小猪，胖胖的那种。好饱啊，我要睡觉了。 Setelah selesai makan, Feng Nu pun langsung tidur, sementara Nian Bing sendiri langsung melanjutkan kultivasinya mempelajari buku yang dia dapatkan dari perpustakaan keluarga Huarong. Di saat yang sama, klan Phoenix sudah menemukan lokasi dari Feng Nu berada. Meskipun kedatangan mereka kali ini mempunyai risiko yang besar di mana berada di kerajaan Huarong, namun hal ini sangat pantas karena Feng Nu adalah martial saint dari klan Phoenix. 我们恐怕无法脱身。 Yap, hendak dimulainya penyergapan kepada Feng Nu oleh klan Phoenix juga sekaligus menutup episode 125 kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.